Ibu berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menerima pembelajaran kita hari ini. Nah, adik-adik, kali lalu kita sudah belajar tentang apa itu teks deskripsi, ciri umum teks deskripsi, dan jenis-jenis dari teks deskripsi. Dan hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks deskripsi. Nah, baik adik-adik, sekarang kita akan lanjut belajar bersama Pak Bertolado dalam penyajian materi menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Selamat menyimak. Oke adik-adik, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMPK Frater Maumere. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ananda SPD bahwa hari ini kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Kita akan melihat KD kita hari ini adik-adik. Yang pertama 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Dalam hal ini sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang adik-adik dengar dan adik-adik baca. Di 4.2, di KD 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Dalam hal ini sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Baik adik-adik, kita akan langsung melihat ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah adik-adik, untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu merinci bagian struktur teks deskripsi. Yang berikut, peserta didik mampu menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi. Yang berikut, peserta didik mampu menelaah bagian struktur teks deskripsi. Dan yang berikut, peserta didik mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang berikut juga, peserta didik mampu menyusun teks deskripsi. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menyajikan teks deskripsi. Baik, kita akan lihat materi pembelajaran kita. Baik, materi pembelajaran kita ini adalah struktur teks deskripsi. Nah, adik-adik, di dalam teks deskripsi memiliki 3 strukturnya. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, penutup. Baik, adik-adik, Pak ulangi. Untuk struktur teks deskripsi terdiri atas 3. Yang pertama, ada identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, penutup. Baik, kita akan lihat apa itu identifikasi, apa itu deskripsi bagian, dan apa itu penutup. Nah adik-adik, untuk identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Nah, bagian itu disebut identifikasi. Yang berikut, yang kedua, deskripsi bagian. Di deskripsi bagian
itu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi tentang apa yang dilihat. Jadi apa yang dilihat ini berbicara tentang bagian-bagian dari objek, warna, bentuk objek berdasarkan kesan penulis. Juga berisi perincian tentang apa yang didengar. Yang didengar di sini berarti berhubungan dengan suara apa dan penulis membandingkan dengan apa. Dan yang terakhir, perincian juga dapat berisi tentang apa yang dirasakan penulis setelah mengamati objek. Nah, bagian-bagian itu kita sebut dia deskripsi bagian. Dan yang terakhir adik-adik, di struktur teks deskripsi yang terakhir adalah bagian penutup. Ya. Bagian ini berisi rangkaian atau ringkasan umum atau kesan umum terhadap hal yang dideskripsikan. Ya. Di bagian penutup ini berisi ringkasan umum atau kesan umum terhadap hal yang dideskripsikan. Baik, jadi itu penjelasan tentang struktur adik-adik. Berikut kita lihat contoh, ya. Kita akan lihat sebuah contoh teks deskripsi untuk memahami struktur, ya. Jadi contoh teks deskripsi agar adik-adik lebih memahami tentang struktur. Nah, di sini ada sebuah gambar. Adik-adik tahu gambar apa ini? Pastinya adik-adik di rumah sudah mengetahuinya. Ini adalah gambar rumah adat Tongkonan. Ya. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan teks berikut ini. Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah. Seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihiasi dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara
dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang melambangkan kebangsaan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu. Terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Baik adik-adik, jadi berikut yang Pak bacakan tadi adalah contoh dari teks deskripsi agar adik-adik memahami tentang struktur teks deskripsi. Nah adik-adik, tadi Pak sudah bacakan, sekarang kita akan lihat mana dari teks tersebut yang kita sebut dia adalah identifikasi, mana yang kita sebut deskripsi bagian, dan mana yang kita sebut bagian penutup. Oke, baik adik-adik. Kita lihat di sini. Pada paragraf 1, itu merupakan bagian dari identifikasi. Nah, pertanyaannya, kenapa bagian itu kita sebut dia identifikasi? Yang pertama, pada paragraf 1, di situ dia menyebutkan tentang nama objek. Jadi, nama objek di situ adalah rumah Tongkonan. Yang kedua, lokasi. Ya. Di situ lokasi di mana keberadaan dari rumah Tongkonan tadi. Yang pasti ada di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan, ya. Lebih tepatnya di daerah bagian utara Rantepao. Nah, berikut gambaran umum objek. Nah, gambaran umum objek berarti informasi secara umum tentang objek adik-adik. Informasi yang bisa kita dapat bahwa Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Yang kedua, kita mendapat informasi bahwa Tongkonan memiliki arti duduk bersama-sama. Yang ketiga, informasi yang kita dapatkan bahwa rumah adat suku Toraja yang memiliki rumah adat ini perbatasan dengan Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Jadi itu semua adalah bagian identifikasi. Berikut kita lihat bagian yang kita sebut dia identifikasi bagian. Ya. Nah, kalau bagian identifikasi bagian ini artinya dia memerinci atau menjelaskan secara perinci tentang objek. Nah, kira-kira apa yang membuat bagian ini kita sebut dia identifikasi bagian? Yang pertama, dia memerinci dari penggunaan bahan kayu. Ya. Bahan kayu merupakan kayu yang memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan. Setelah itu, kayu ini, ya, walau tanpa menggunakan vernis dan pelitur, dia tetap bisa bertahan hingga ratusan tahun adik-adik. Luar biasa ya kayu ini. Setelah dia merinci tentang bahan kayu, pada bagian ini juga memerinci tentang ukiran rumah adik-adik. Ya. Memerinci tentang ukiran rumah
di situ kita lihat ukiran yang menghiasi sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Selain ukiran rumah, ada hiasan atap rumah dan bentuk dari atap rumah itu sendiri. Ya. Jadi atap rumah tongkonan itu melengkung menyerupai perahu, dan di setiap bangunan bagian depan atap rumah itu dihiasi dengan deretan tanduk kerbau. Nah, maka bagian ini adik-adik, karena dia menjelaskan secara rinci tentang rumah adat tongkonan, mulai dari bahan kayu yang digunakan, ukiran rumah, hiasan atap rumah, bentuk atap rumah, maka bagian ini kita sebut dia identifikasi bagian. Nah, adik-adik, bagian ini kenapa kita sebut dia penutup? Bagian ini kita sebut dia penutup atau simpulan tadi. Karena yang pertama, dia merupakan bagian penutup. Yang kedua, yang disampaikan di sini adalah kesan secara umum, ya. Kesan secara umum dari rumah adat tongkonan. Baik adik-adik, kita lanjutkan materi kita tentang unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, tahukah adik-adik unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi? Kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan tersebut, adik-adik. Mari kita perhatikan bagan berikut ini. Nah, untuk unsur kebahasaan teks deskripsi, kita akan mempelajari tentang kata depan di dan awalan di. Yang kedua, kata yang menggunakan serapan panca indera atau citraan. Dan yang ketiga, majas. Dan yang terakhir, kata berimbuhan me bertemu dengan konsonan ek, ap, at, dan s, atau k, p, t, dan s. Ya. Huruf-huruf ini kita sebut dia adalah konsonan. Baik, yang pertama kita lihat tentang kata depan di dan awalan di. Nah, kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Saya ulangi, kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan, di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di pantai. Jadi penulisan kata di pantai, ya, kata di dipisahkan dengan kata pantai. Kita langsung buat dalam bentuk kalimatnya. Di pantai itu kami sekeluarga pergi bertamasya. Setelah kata di pantai ada kata di belakang. Kalimatnya, di belakang sekolah kami terdapat lapangan basket dan lapangan futsal. Setelah itu di atas. Contoh kalimatnya, di atas lemari aku menyembunyikan mainanku. Contoh yang berikut, di bagian barat. Kalimatnya, di bagian barat kota itu terdapat sebuah danau yang sangat indah. Yang berikut, di samping. Contoh kalimatnya,
Di samping rumah Revan adalah rumah guruku. Itu apabila kita belajar tentang kata depan di berfungsi sebagai kata depan. Berikut kita lihat di sebagai awalan. Sebagai awalan, imbuhan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini, di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif itu apa adik-adik? Jangan bingung. Di sini Pak juga akan menjelaskan apa itu kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah bentuk kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita. Kata kerja pasif umumnya dapat dilihat dari ciri-ciri adanya awalan di dan awalan ter. Contoh, dipukuli. Contoh kalimatnya, Joe dipukuli temannya hingga berdarah kepalanya. Dinasihati. Carlos dinasihati oleh ibunya karena sering pulang malam. Diwawancarai. Hari ini Peter akan diwawancarai oleh reporter dari TV One. Dicuri. Semalam rumah kami dicuri oleh para pencuri. Diperbaiki. Sepeda motor ayahku telah diperbaiki. Nah, adik-adik, jadi itu adalah contoh dari penggunaan awalan di atau imbuhan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Berarti dalam hal ini di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Kata kerja pasif adik-adik sudah tahu bahwa kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita. Berarti di sini contoh pada kata dipukuli, ya, Joe dipukuli. Berarti subjek yang menderita di sini adalah Joe. Ya. Atau Carlos dinasihati oleh ibunya. Berarti yang menjadi subjek di sini adalah Carlos. Jadi itu adik untuk imbuhan di. Berikut kita lihat tentang penulisan di sebagai kata depan. Jadi penulisan di sebagai kata depan itu harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Biasanya di sebagai kata depan merupakan penentu tempat dan merupakan jawaban dari pertanyaan di mana. Ya, adik-adik. Penulisan di sebagai kata depan harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Biasanya di sebagai kata depan merupakan penentu tempat dan merupakan jawaban dari pertanyaan di mana. Oke, lihat contohnya. Misalnya contoh kata di rumah. Di manakah ayahmu berada? Jadi jawabannya di rumah. Atau berikut pertanyaannya, di manakah ayahmu bekerja? Jawabannya di kantor. Atau di jalan. Kamu berada di mana sekarang? Berarti jawabannya di jalan. Di manakah aku harus menyimpan alat ini? Jawabannya di gudang. Ya, itu untuk penggunaan di sebagai kata depan. Baik adik-adik, kita lanjutkan materi kita yang berikut tentang kata yang menggunakan serapan panca indera atau citraan. Baik. Teks deskripsi berisi kalimat yang menggunakan serapan panca indera, di mana
pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Contoh kalimat dengan menggunakan indera penglihatan. Lihat, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Contoh kedua, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Itu adalah contoh kalimat dengan menggunakan indera penglihatan. Berikut contoh kalimat dengan menggunakan indera pendengaran. Debur ombak pantai terdengar berirama. Ya, kalimatnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Berarti di sini kita menggunakan indera pendengaran. Berikut contoh kalimat dengan menggunakan indera perasa. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuhku. Jadi itu adalah kalimat-kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Baik, yang berikut kita belajar tentang majas. Nah, adik-adik, bicara majas sama seperti adik-adik suka bergaya. Kalau adik-adik suka bergaya, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang majas juga memiliki gaya atau yang kita sebut dia majas. Ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa untuk memperoleh efek-efek tertentu. Majas adalah sebuah istilah dalam bahasa Indonesia untuk gaya bahasa yang membentuk sebuah kalimat yang bertujuan untuk memberi kesan dan maksud tersirat dalam kalimat tersebut. Ulangi pengertiannya. Majas adalah sebuah istilah dalam bahasa Indonesia untuk gaya bahasa yang membentuk sebuah kalimat yang bertujuan untuk memberikan kesan dan maksud tersirat dalam kalimat tersebut. Majas yang digunakan pada teks deskripsi ialah 1. Majas asosiasi atau menggunakan kata seperti. Yang kedua, majas personifikasi yang artinya memberi sifat manusia pada benda. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang dua majas ini. Yang pertama, kita akan lihat tentang majas asosiasi. Nah, adik-adik, majas asosiasi termasuk dalam kategori majas perbandingan. Ya. Jadi, majas asosiasi itu termasuk dalam kategori majas perbandingan. Majas asosiasi sendiri adik-adik adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Jadi kita lihat bahwa majas asosiasi sendiri adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Contoh, tatapanmu seperti macan Asia. Berarti ini ada dua hal yang berbeda ya, yang berhubungan dengan penglihatan dan juga julukan. Ya. Tatapanmu seperti macan Asia. Contoh yang kedua, langkah kakimu seumpama gajah berlari. Langkah kakimu seumpama gajah berlari. Berarti ini ada dua hal yang beda. Yang beda di sini adalah langkah kaki
dan gajah yang sedang berlari. Ya, diungkapkan dibandingkan terhadap dua hal yang berbeda. Ya, langkah kaki diumpamakan seperti seekor gajah yang sedang berlari. Yang ketiga, wajahmu laksana sinar mentari. Ini lebih kepada ungkapan perbandingan antara wajah dan matahari. Berarti sama-sama cerah. Ya, di wajahnya secerah sinar mentari. Baik, kita lihat yang berikut, majas personifikasi. Nah, adik-adik, majas personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusiawi pada suatu benda mati, sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Saya ulangi, majas personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat-sifat insani manusiawi pada suatu benda mati, sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Ciri majas ini adalah terdapatnya pilihan kata yang mengenakan sifat manusia pada benda mati tersebut. Majas personifikasi memiliki gaya bahasa perbandingan, yaitu mengibaratkan benda mati atau tidak dapat bergerak seolah-olah tampak bernyawa dan dapat berperilaku seperti manusia. Oleh sebab itu, majas ini dikategorikan juga sebagai majas perbandingan. Majas personifikasi berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang dilukiskan dan memberikan bayangan angan atau citraan yang konkret. Ya. Jadi majas personifikasi berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang dilukiskan dan memberikan bayangan angan atau citraan yang konkret. Contoh, padi menunduk mengucapkan selamat pagi. Di malam itu, bulan mengintip di balik awan. Ranting-ranting ikut menari, mengikuti alunan gendang. Jadi, contoh-contoh tadi merupakan menggunakan majas personifikasi, di mana kita lihat padi diibaratkan seperti manusia yang mampu menunduk untuk mengucapkan selamat pagi, atau bulan diibaratkan seperti manusia yang bisa mengintip di balik awan, atau ranting-ranting diibaratkan seperti manusia menari mengikuti alunan gendang. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ke materi kita yang terakhir tentang kata berimbuhan men bertemu dengan konsonan ek, ep, at, dan as, atau k, p, t, dan s. Ya. Jadi huruf-huruf k, p, t, dan s ini adalah kita sebut mereka adalah huruf konsonan. Baik adik-adik. Imbuhan me jika bertemu dengan beberapa kata, huruf pertama pada kata tersebut akan lebur atau menyatu. Imbuhan me jika bertemu dengan beberapa kata, huruf pertama pada kata tersebut akan lebur atau menyatu. Contoh, kata kaca ketika ditambah dengan imbuhan me jadinya mengaca. Berarti huruf pertama K-nya melebur menjadi mengaca. Atau yang kedua, kata tulis. Ketika ditambah dengan imbuhan me, dia akan menjadi menulis. Maka huruf T pada awal kata tersebut akan hilang. Atau huruf
amat pada kata tersebut akan melebur atau menyatu. Yang berikut sapu. Ketika ditambah dengan imbuhan me akan menjadi menyapu. Berarti huruf pertama atau huruf S pada kata sapu itu akan melebur atau menyatu. Yang terakhir contoh kata paku atau ketika ditambah dengan imbuhan mo menjadi memaku. Nah, adik-adik, dapat dilihat dari keempat kata tersebut bahwa huruf K pada kata kaca, huruf T pada kata tulis, huruf S pada kata sapu, dan huruf P pada kata paku menjadi lebur atau hilang jika keempat kata tersebut diberikan imbuhan me. Imbuhan me akan meleburkan huruf pertama pada kata berimbuhan me dengan beberapa syarat, yaitu 1. Kata tersebut harus kata dasar yang diawali dengan huruf K, huruf T, huruf S, atau huruf P. Lebih dari satu suku kata diawali dengan suku kata yang terdiri atas konsonan vokal, bukan konsonan-konsonan. Yang kedua, huruf pertama berupa konsonan dan huruf kedua berupa vokal. Nah, adik-adik, syarat-syarat tersebutlah yang menentukan apakah huruf pertama pada kata yang diberi imbuhan me menjadi lebur atau tidak. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini bersama Ibu An dan Pak Berto. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai berjumpa lagi di pertemuan